Selamat malam. Halo, sekarang sudah ada suaranya belum? Sudah ya. Oke. Yes, good evening. Yes, hello. Sudah ada ya? Ya, tadi belum ada kedengaran suaranya karena masih di mute begitu. Karena masih nunggu teman-teman yang lain dulu. Jadi kita mulainya jam 10 lewat 5 begitu. Sekarang waktunya sudah tepat. Untuk teman-teman tadi ada yang info seperti Mbak Muntrik katanya bakalan telat kurang lebih 1 jam ya, karena masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Gak apa-apa, nanti juga bisa menyusul. Dan kalau memang mau diulang dari awal seperti biasa, nanti misalkan share untuk rekamannya, jadi tetap bisa dengerin dari awal gitu ya. Sudah ada 6 mahasiswa yang hadir. Terima kasih buat yang sudah berusaha untuk on time. Dan berhubung semalam kita tunda untuk kelasnya ke hari ini, thank you for giving your time to join this class. Terima kasih juga udah berikan waktu ya. Mungkin masing-masing ada kesibukan, tapi masih disempetin untuk bisa make up kelas hari Jumat yang harusnya hari Kamis. Oke, Miss harap semua lancar, sehat ya untuk minggu ini. Gimana? Ada yang galau atau ada yang lagi tidak semangat? Harusnya sih semangat semua ya, lagi libur seperti ini. Pada libur nggak, Mbak? Oh, nggak ada libur ya? Aduh, mungkin kalau pas lagi libur kerja, tapi pas ntar hari biasa pada ada libur gitu. Gak apa-apa, yang penting sehat, lancar semua. Oke, sudah ada satu lagi yang gabung, ada 7, jadi kita mulai aja. Untuk malam ini kita bahas modul 7, jadi silahkan masing-masing dibuka modulnya. Topik malam ini tidak sulit ya, mudah, karena seperti yang sudah sering kita bahas di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Dalam membaca itu ada strategi yang dibutuhkan, jadi ini juga masih tetap mengulang hal yang sama, karena dengan tujuan nanti setelah kita selesai belajar untuk strategi dalam membaca ini, kita bakal lebih mudah untuk mempraktekannya pada saat membaca gitu. Jadi ini berkaitan dengan topik untuk malam ini, finding topics, words and conversation. Jadi kita diminta untuk ataupun dilatih untuk menemukan topik dalam 2 teks. Yang pertama dari kata-kata biasa, misalnya ada 5 atau 10 kata. Jadi kita diminta untuk menentukan topiknya apa. Kemudian nanti di bagian berikutnya dalam conversation, dalam percakapan. Jadi topik saya ada 1 percakapan. Kemudian setelah membaca percakapan tersebut, kita akan mampu untuk menentukan topiknya apa yang sedang dibicarakan begitu. Oke. Kita lihat selanjutnya tentang modul 7 ini yang lebih spesifiknya bagaimana. Oke. Yang pertama, topik itu apa sih? Ini ada beberapa definisi yang diambil dari kamus Merriam-Webster Dictionary. Jadi ini sifatnya definisinya ataupun pengertiannya lebih ilmiah begitu. Tapi Miss mau dengar dulu dong pendapat dari teman-teman. Pasti udah tahu dong ya topik itu apa. Cuman kalau if you want to use your own words, what will you say if you ask to be defined about the topic? Jadi kalau misalnya topik itu apa sih? Kira-kira apa ya? Dalam bahasa sederhananya. Inti cerita. Oke, bagus. Can you try in English? Coba kalau misalnya nggak bisa total bilang bahasa Inggris, tapi bisa disebutin bahasa Inggrisnya gitu. Dilatih untuk buat kalimat dalam bahasa Inggris. What is the topic?
the topic is, atau the definition of the topic, atau I think topic is about the gist of something misalnya, atau topic is about main idea misalnya. Come on. Okay, according to Mbak Napia, topic is about main idea. Any other opinion? Jadi kita sekalian reading, sekalian latihan speaking, macam-macam lah. Ya, jadi secara sederhana memang benar ya, topik itu adalah intisari. Yang tadi yang disebutin pertama benar, adalah intisari ataupun main idea ataupun kalimat utama begitu. Jadi ini ketiga definisi yang dicantumkan di slide sebenarnya hanya merupakan kata-kata ataupun istilah-istilah ilmiah begitu. Contohnya nomor 1, topic is one of the general forms of argument employed in probable reasoning. Jadi di sini secara sederhana dikatakan topik itu adalah bentuk utama ataupun bentuk umum dari sebuah pernyataan yang didukung oleh alasan-alasan tertentu begitu. Yang kedua juga a heading in an outline argument or exposition. Jadi kalau heading itu maksudnya head ya, namanya juga head ya, artinya kalau diartikan kan kepala. Kepala itu berarti sesuatu yang utama, sesuatu yang penting begitu. The subject of a discourse or of a section of a discourse. Nah ini juga hampir sama ya, maksudnya subject. Subject itu berarti sesuatu yang utama ataupun primary. Sorry kalau misalnya ada yang agak kurang kondusif ya, misalnya suara begitu, boleh tolong di mute ya Mbak, jadi tidak mengganggu teman-teman yang lain. Terima kasih. Oke, jelas, harusnya sudah jelas tentang topik ya. Coba kita lihat yang berikutnya. Ya, jadi kalau misalnya kita baca sekilas di modul kita halaman 7.2 ya, finding topics words. Kalau misalnya kita membaca sesuatu, kita itu pasti pikir, ini teksnya tentang apa ya, topiknya apa begitu. Biasanya kan kita bertanya-tanya, ini tentang apa. Misalnya lagi ke jalan-jalan ke toko buku, lihat-lihat buku, mau beli buku ataupun mungkin novel begitu. Jadi dari baca sinopsis kita bisa tahu ini tentang apa ya topiknya gitu. Waduh, ini dari Oke, sudah tidak ada suaranya. Sekarang Miss mau tanya lagi nih, selain dari teks, kita lihat misalnya ada buku nih, kita mau beli buku deh, bosen kalau nggak ada kegiatan, jadi mau baca dulu deh sekali-sekali begitu. Kita jalan-jalan ke toko buku, kita mau lihat topiknya ataupun kira-kira gambaran ceritanya dari mana. Misalnya ada satu buku nih, dari bagian mananya kita mau lihat, dari mana? Judulnya bagus. Yang lain? Belakang sampul. Apa itu ya? Kalau yang di belakang sampul biasanya ada kayak cerita singkatnya gitu ya. Covernya. Sinopsis. Bagus. Sinopsis. Selain itu resensinya. Resensi itu biasanya kalau bedanya resensi dengan sinopsis apa ya? Ada yang tahu nggak? Karena itu dua istilah yang berbeda. Betul. Jadi bedanya dengan sinopsis apa? Bisa yang lain? Itu salah satu alasan. Yang lain? Diungkapin aja Mbak apa yang ada di hati. Kalau resensi lebih ke sumber, kalau sinopsis
cuplikannya, ringkasannya. Oke. Ya, yang tadi contohnya sudah benar, salah satunya sudah benar ya. Untuk karya ilmiah kita menggunakan resensi. Kalau untuk lebih ke fiktif kita sinopsis. Selain itu, resensi itu biasanya adalah seperti apa istilahnya ya Mbak. Misalnya Mbak Napia nih yang karang bukunya, tapi yang membuat resensinya adalah Mbak Dewi, misalnya begitu. Jadi bakalan ada seperti nilai plus dan minusnya dalam pendapat si Mbak Dewi terhadap buku yang dikarang oleh Mbak Napia gitu. Jadi resensi itu adalah kayak ringkasan cerita dengan disertai pendapat dari si penulis. Si penulis resensi maksudnya. Sementara kalau sinopsis kan murni dari si pengarang cerita itu sendiri yang buat ringkasan ceritanya ataupun cuplikannya. Ngerti nggak ya kira-kira? Jadi kalau resensi itu seperti apa istilahnya ya Mbak? Iya ngerti ya, sepertinya ada istilah lain itu untuk resensi. Jadi kalau misalnya kita ada buku, kita menuliskan sesuatu tentang buku tersebut, misalnya nilai plus buku ini adalah ini, nilai tapi kurangnya adalah seperti ini. Memang namanya resensi, tapi itu adalah seperti ungkapan pendapat yang disampaikan oleh orang selain dari pengarang tersebut gitu. Sudut pandangnya bukan dari si pengarang, dari orang lain gitu. Sementara kalau sinopsis otomatis dari si pengarang sendiri. Ada kan ya istilahnya ya. Aduh, coba nih, ada belajar bahasa Indonesia nggak ya semester ini? Tolong ditanyakan ke tutor. Oke. Aduh, kok bisa sampai situ ya tadi kita ngobrolnya ya? Oh iya, misalnya tadi yang buku tadi. Halo Mbak Nurjana, ya that's okay. Jadi tadi makanya ke situ. Oh ya, Miss ingat sekarang. Karena kita itu dari lihat judul, lihat sinopsis, lihat resensi, kita bisa tahu ini kira-kira bukunya cerita tentang apa. Selain itu, kalau misalnya ada ilustrasi seperti gambar, nah kalau ada gambar di sampul kita bisa tahu. Misalnya apa ya, bukunya cerita tentang Tangkuban Perahu misalnya, seperti itu deh. Nggak mungkin kan gambarnya Candi Borobudur gitu, pasti gambarnya relevan dengan topiknya. Oke, let's move on. Ya, contohnya ini deh, dari sini kira-kira ini topiknya apa? Bacanya sekilas. Cancer. Iya, bagus. Itu tentang cancer. Kalau Miss minta lebih dari 3 kata, topiknya apa? Ingat, kita kan sudah belajar kalau misalnya mau tentuin topik itu, lihat masing-masing kalimat pertamanya dari setiap paragraf, lihat kalimat terakhir. Jadi kira-kira ini ngomongin apa sih? Pokoknya lebih dari 1 kata deh, coba kasih topik. Topik umumnya benar, ini cancer, tapi cancernya ngomongin apa? How to translate? Pokoknya lebih dari 2 kata aja. Tadi sudah benar, ada yang bilang bahaya cancer gitu. Benar. Sorry. The what? Loh, kok suaranya ngilang, Mbak? Halo, hello?
ada yang bisa? Ada? Nggak apa-apa deh kalau belum bisa bahasa Inggris. Nanti Miss bantuin translate-nya bahasa Indonesianya tentang apa ini. Tadi sudah ada yang bilang tentang bahaya cancer. Do you all agree? Pada setuju nggak kalau ini teksnya, topiknya adalah bahaya dari kanker? Bagus. 10,000 of yang paragraf ketiga itu lebih ke bagaimana perkembangan kanker dalam tubuh. Kalau Miss sebutin perkembangan penyebab kanker, nggak ada. Jadi tadi benar ya, yang pertama itu kita bisa buat beberapa memang, tapi harus memastikan topiknya itu mengcover ataupun melingkupi semua bagian dari paragraf. Jadi misalnya paragraf 1-2 topiknya memang tentang cancer, tapi yang ketiga misalnya tentang pencegahan cancer, tapi nggak di cover begitu, jangan seperti itu. Jadi secara umum memang ini topiknya adalah cancer, tapi kalau kita sebutin misalnya topik cancer terlalu umum ya Mbak, maksudnya terlalu luas. Cancer kan bisa dilihat dari berbagai segi. Yang pertama apakah penyebab cancer, yang kedua penanggulangan, atau mungkin kedua-duanya, pencegahan dan penanggulangan begitu. Jadi kalau di paragraf ini secara sekilas lihat deh paragraf pertama. Jadi paragraf pertama ini, what is cancer? It is actually a group of more than 100 separate disease. Jadi di sini short introduction tentang cancer itu apa begitu. Yang kedua, paragraf kedua, cancer cells come from normal cells because of mutations of DNA. Jadi ini yang paragraf kedua sudah mulai membicarakan cancer itu berasal dari apa, kemudian mutasinya bagaimana. Mutasinya kayak seperti perpindahan begitu. Kemudian yang paragraf ketiga, cancer cells are formed continuously in the organism. Jadi di sini lebih ke bagaimana cancer itu berkembang gitu. Jadi topiknya yang pertama bahaya dari cancer, yang kedua perkembangan cancer dalam kalau disebut dalam tubuh sepertinya nggak sesuai ya. Sesuai tidak kalau disebut dalam tubuh, perkembangan cancer dalam tubuh? Organisme, karena di sini tidak ada dibicarakan human being ya, maksudnya bukan hanya manusia begitu. Iya tidak, perkembangan cancer gitu, atau bisa juga kita buat the growth of the cancer. Kira-kira gimana? Yes, the growth of the cancer atau cancer's growth begitu. Oke, gimana? Bisa Mbak?
untuk sekilas ini seperti ininya ya, pre-readingnya kita gitu. Jadi nanti ini kalau kita lihat dalam beberapa paragraf, tapi untuk yang modul kita kali ini jauh lebih simple karena kita masih melihat dari kata dan percakapan. Cuman Miss mau kasih apa ya, maksudnya dalam realita, dalam pas kita lagi baca dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita akan menemukan teks-teks yang cukup panjang. Jadi dari situ kita bisa lihat ini topiknya tentang apa begitu. Oke ya. Oke, kita berpindah. Satu lagi kita punya contoh. Kalau ini gimana? Untuk topiknya apa? Smoker. Terlalu luas, Mbak. Smoker ini gimana maksudnya? Good, sudah ada pendapat yang bilang smokers in junior high school. Perhatikan ya, kalau misalnya dalam suatu paragraf itu, misalnya dalam beberapa paragrafnya ada kata yang diulang terus-menerus, pasti itu kemungkinan berhubungan dengan topiknya. Mungkin diulang lebih dari sekali, apa lebih dari 2 kali begitu. Seperti yang tadi sebelumnya kan cancernya diulang terus ya, pasti topiknya tentang cancer, tapi yang topik bagaimana cancernya begitu. Ini ada tidak kata yang diulang lebih dari sekali. Yang mana? Iya, harus diperhatikan ada beberapa kali kata survey begitu. Jadi kalau kita hanya sebutin smokers in the junior high school students, berarti ngomongin smokersnya doang. Emang ada apa dengan smokersnya begitu. Sementara kan di beberapa paragraf disebutin bahwa ada suatu penelitian berdasarkan hasil survei begitu. Berdasarkan hasil survei memang 13% dari smoker itu biasanya berasal dari junior high school. Jadi kita bisa sebutin, ditambahkan katanya survey about smokers in junior high school gitu. Jadi lebih jelas. Gimana? Are you feeling better now? Lebih dapat pencerahan sekarang, Mbak, tentang topik? Ya, jelas. Oke. Itu untuk yang kita untuk yang lebih susahnya. Sekarang kita pindah ke yang lebih mudah. Jadi ini bener kayak pepatah, Mbak, bersakit-sakit dahulu baru bersenang-senang. Kita dari yang susahnya dulu baru yang ke yang gampang ya. Oke, sekarang kita finding topics words. Mau lihat topik dari beberapa kata. Boleh dilihat kamusnya. Bukan kamus lagi. Boleh dilihat modulnya, activity 1 dan 2. Kita langsung learning by doing. Jadi kita belajar dari contoh-contohnya saja langsung dan latihan-latihannya. Ya, sudah ketemu 7.3 untuk activity 1. What is that? Tolong di mute, Mbak. Atau saya mute dari sini aja ya, biar nggak keganggu. Oke. Karena tadi ada yang masih belum ini, mungkin masih ada gangguan suara yang berisik, jadi Miss mute dulu dari sini. Semua tolong dilihat modulnya halaman 7.3 untuk activity 1. Jadi di sini ada beberapa kata-kata, kelompok kata. Jadi silakan ditentukan topiknya apa begitu.
Oke. Silahkan yang nomor 1. Oke, bagus. Next ya, langsung kalau sudah jawab berikan kesempatan buat teman-temannya. Number sebentar Mbak Napi ya, dibaca dulu Mbak. Jadi saya mau cek dulu untuk pronunciation-nya. Sorry, cousin. Good. The next one. Please read all the words first. Yes. Good. Next. Oke, silakan Mbak Dewi. Itu ada yang salah nggak itu nama animalnya? Harusnya apa? Please spell. M-O-U-S-E. Iya, jadi kelupaan nih kayaknya yang ketik ya. Oke. Next, number 4. Yes. Bagus, yang itu dining room ya Mbak. Dine kan ruang ini ya. Oke. Next, number 5. Iya, silakan. Kitchen. Oke. Sekarang next ke activity 2. Yang belum silahkan. Ini masih sama juga ya. Yang belum jawab, start from number 1 please. Halo, semua sudah? Baru 5 loh kayaknya yang jawab. Yes, silahkan Mbak. Good. Drinks, bagus. Yang berikutnya number 4. Ya, yang berikutnya silakan nomor 4. Apa topiknya? Number 4 please. Nomor 4 Miss langkah-langkah aja, karena kan yang lain gampang-gampang. Jadi dari could you please read? Ada yang salah di situ? Apa itu eject? Harusnya kayaknya sepertinya itu jet deh maksudnya. Iya. Jadi itu adalah jenis-jenis dari apa? Kalau Miss bilang itu transportation. Jadi kalau misalnya ada transport pilihan A, transportation pilihan B, travel, mbak-mbaknya mau pilih yang mana?
Mau pilih yang mana? Ayo. Transportation. Kenapa? Emang travelnya artinya apa ya, Mbak? Kita sebagai ini sih ya, maksudnya harus, kalau pernah dengar istilah critical thinking, jadi kita nggak terima-terima aja gitu. Kita tetap, kalau boleh kita misalnya mengatakan sesuatu itu benar atau salah, seakan ada alasan yang ilmiah. Travel itu artinya apa ya kalau di sini? No, it's not about vacation. Travel itu benar artinya perjalanan. Jadi kalau perjalanan itu apakah selamanya menggunakan transportasi? Kalau misalnya kita, apa istilahnya ya, hiking gitu, itu termasuk jenis travel nggak? Traveling, makanya ada istilah traveling kan? Termasuk atau tidak? Waduh, saya menemukan dua jawaban yang berbeda di sini. Termasuk traveling. Jadi kalau di sini kan semuanya itu lebih ke yang menggunakan alat transportasi kan ya. Iya, kalau menurut Missy, kalau kita sebutin kata travel lebih terlalu luas, karena travel kan ada dua jenis kan, satu menggunakan transport, satu yang non transport gitu. Sementara kalau di pilihan kata yang di sini kan semuanya menggunakan transport. What do you think, guys? Gimana, galau atau aduh Miss, kalau yang udah gampang gak usah dibuat ribet deh gitu. Travel ya travel aja gitu ya. Oke. Ya jadi bisa kita sebutin transportasi begitu. Tapi kalau misalnya mau yang lebih umum, travel juga bisa. Oke, next, number 5, terakhir. Yes. Car. Why? Belong to a car. Okay. Good. Thank you. Ya, jadi gampang ya Mbak kalau menentukan topik berdasarkan kata-kata yang sudah ada kan ya? Gampang? Gampang. Oke. Sekarang kalau misalnya dari deretan kata-katanya itu ada yang berbeda, bisa nggak dikenalin atau diidentifikasi kata-kata yang beda ataupun nggak nyambung itu yang mana? Gitu. Misalnya tadi kita ngomongin tentang car begitu, ternyata ada di situ yang berhubungan dengan food, pasti dia tidak termasuk dari topik dari kata-kata itu gitu. Untuk menentukan kita sudah peka atau belum untuk menentukan kata-kata yang beda dari suatu topik, kita lihat page 7.7 activity 4. Nah, di situ ada contoh kan, ada bicycle, bus, van, truck, motorcycle, ship, car. Jadi yang mana yang kelihatan beda gitu, yang tidak termasuk ke dalam kelompok kata tersebut. Jadi di sini ditandai adalah ship, karena yang lain itu adalah travel on land, artinya transportasi darat, sementara ship itu kan sea transportation ya, transportasi laut gitu. Okay, now let's try the first one dari Abjad. Silakan nomor 1. Quick. Yes, mana yang beda? Why? Negara di Amrik, sementara Paris di Eropa. Very good. The second?
Why? Another words belong to. Sementara ice cream, kan ada mbak ice cream, jualan ice cream di sekolah ada. Siapa bilang nggak ada? Ice cream itu makanan. Okay, very good. The third, mana yang beda? Ada hat, ada gloves, ada scarf, mitten, bathing suit, jacket, pants, vest. Yang mana yang tidak nyambung? Ayo silahkan. Siapa aja boleh, tapi kalau misalnya sudah jawab silahkan diberikan kesempatan buat teman yang lain. Tadi Miss bilang dari abjad, tapi kayaknya ada yang ini pengen jawab banget gitu, jadi boleh yang aktif silakan. Semoga semuanya aktif ya. Dari kata-kata head, scarf, biasanya kita pakai topi, pakai scarf, pakai sarung tangan itu dalam cuaca dingin ya. Jadi kalau ada nggak di sini yang beda? Bathing suit, iya, emang itu apa artinya? Baju untuk mandi. Baju untuk mandi. Emang kita mandi pakai baju mbak? Oh, kayak ini ya, handukan gitu ya. Itu nggak termasuk kenapa ya mbak Nabi ya? Sementara kalau bathing suit, Oke, good. Itu jawabannya benar. Itu dikarenakan yang lain itu seperti yang Miss sebutin tadi ya, dipakai untuk winter ya, musim-musim dingin. Sementara kalau pakaian handuk mandi kan kita mau musim panas, mau musim dingin atau musim semi, kita tetap pakai itu gitu kalau mau mandi atau setelah mandi. Oke, yes. Iya. Tapi dia tapi maksudnya di sini dia lebih di jenis-jenis sarung tangan gitu sih maksudnya mbak. Iya jenis-jenis sarung tangan. Kalau tadi nggak ada bathing suit, pasti dia jadi pilihan berikutnya yang tidak nyambung gitu. Tapi karena di sini masih ada nyambung ke sarung tangan, kan tetap pelindung gitu ya, menghangatkan. Dibandingkan bathing suit dia kalah gitu. Jadi bathing suit yang menang. Oke. Yang beda lagi. Oke, yang number 4. Yes, what is the different word? Tuesday, karena yang lain itu berhubungan dengan month. Sementara Tuesday itu oke, bagus. Kayaknya terlalu gampang yang di sini ya, Miss kasih latihan sendiri deh. Kok Miss kayaknya nggak enak perasaannya ya, sebentar. Bacaan aja, yang complicated aja ya. Nggak, Miss kasih beberapa. Ada hikmahnya. Emang yang ini nggak ada hikmahnya ya mbak? Aduh, kasihan sekali yang words ya. Terlalu dangkal ya. Nggak mau, Miss mau coba kata-kata yang ini dulu, kata-kata lain. Kira-kira kita bisa langsung nggak ya? Sebentar.
Sebentar ya. Ayo cepet, mana yang beda? Why? Kok nggak kelihatan? Itu tadi udah ada yang baca. Kenapa? Kenapa? Sementara body lotion emang gak bisa ya mbak taruh ke wajah ya mbak? Kurang umum. Oke, bagus. Kalau begitu sudah mengerti. Satu lagi Miss minta coba berikan contoh. Siapa yang bisa kasih contoh buat kata yang tidak nyambung sama sekali dengan itu? Berikan deretan kata misalnya 4 atau 5 kata dan ada satu kata yang tidak berhubungan ataupun tidak termasuk dalam kelompok kata itu, jadi nggak bisa dijadiin topiknya. Autumn. What? Apa? Raining. Jadi yang beda yang mana? Raining, karena yang lain berbicara tentang. Sementara kalau raining ayo, raining itu apa? Jangan ambigu mbak, ntar orang jadi galau dong milihnya. Karena raining kan sama dengan winter juga ya. Bukan sama sih, cuman maksudnya bakal musim dingin gitu. Bag shoes, oke, ada dari mana ya? Bag shoes, book, eraser, bread, oke. WhatsApp, line, Facebook, mail, letter, tango. Jadi yang beda adalah letter karena tradisional ya. Oke, memang benar ya, terlalu gampang nih buat anak reading 1. Oke, kita masuk ke exercise dulu deh kalau gitu. Untuk sebagai tes terakhir. Formatif tes 1 page 718. 718. Oke. Nah, ini nih baru sama ya. Miss coba tes 2 aja. Kalau misalnya 2-nya sudah bisa, berarti kita move ke yang berikutnya. Yang nomor yang nomor the seventh, yang nomor 7. Topiknya apa? Bagus. Yang nomor 5. Halaman 7.18 trees. Oke, bagus. Satu lagi deh. Yang nomor 2. Siapa yang jawab barusan? Yes. Benar, birds. Oke, bagus. Yang latihan 2-nya juga sama, 719. Coba kita lihat kalau begitu. Tadi request yang agak panjangan dikit ya. Activity 6, kita balik dulu halaman 712. Ini dia dalam berupa kalimat 712. Ini kerja kelompok. Jadi biar ada sharing ya, biar bisa brainstorming. Jadi grup 1 mengerjakan activity 6 halaman 7.12 dan kemudian grup 2 mengerjakan activity 7 halaman 713. Di sini disebutin ada 2 seperti activity 6 ya. Ada 2 topik di sini. Jadi silahkan dibagi-bagi topik yang mana ke yang mana, yang mana ke yang mana. Yang pertama itu tentang Queen Elizabeth.
Jadi dari 1 sampai 14 dipisahin, yang tentang Queen Elizabeth yang mana. Yang kedua Princess Grace, yang tentang Princess Grace yang mana, begitu. Jadi kita bisa lihat topiknya dari kata-kata yang ada di situ. Yang activity 7 juga begitu, ada 2 buah cerita yang berbeda topiknya. Jadi masing-masing dipisahkan. Jadi activity 7 ada 1 sampai 12, jadi 6 untuk topik yang A, kemudian 6 juga yang topik yang B, begitu. Silakan. Iya, seperti itu. Jadi yang mana aja, misalnya topiknya nomor 1 tentang Margareta, misalnya yang activity 7 ya, misalnya nomor 1 tentang Margareta, yang nomor berapa aja yang berhubungan dengan Margareta, gitu. Yes. Silakan untuk grup-grupnya kita cek siapa yang paling cepat. Yang pertama seperti biasa, yang kedua siapa yang jawabannya paling benar semua. Yes? You're finished? Yes? Activity 7 yang nomor 6. They were the first European to do this. Oke, European itu berarti kan ada ini ya, orang Eropa. Oke. Bukan mengurutin, kita memilah-milah kan, misalnya ada 2 topik nih. Jadi topiknya tidak diurutin, tapi maksudnya digabungin aja, yang mana ke yang topik yang mana, begitu. Oke. Sudah? Grup berapa yang sudah ready? Silakan dicek dulu jawabannya. Misalnya topik ini, jadi nanti tinggal baca.
Oke, silakan di chat di kolom chat sudah ada Mbak Yeni dari grup 2 ya. Grup 2 itu berarti yang activity 7. Oke, silakan Mbak Yeni. Ada 2 topik, apa aja topiknya yang 2 itu? Berarti ada 2 topik, Margareta sama Marco Polo ya. Oke. Jadi yang Margareta yang mana aja? Tiga, 4, 8. Oke, yang sisanya adalah Marco Polo. Oke, Miss mau denger dong untuk cara bacanya ganti-gantian dengan teman satu grup. Yes, start from you please. Oke. Ya, yang merasa grup 2 sampai habis ya, maksudnya berulang-ulang sampai yang nomor 12. Good. Next please. Siapa lagi yang grup 2? She married. Wah, pada tidur ini kayaknya. Kalau misalnya belum ada, lanjut aja Mbak, berganti-ganti sampai selesai. Dances. Oke, became ya, where she became, karena itu sudah lampau. Biasanya kan kalau masih present pakai become, kalau lampau jadi become, became begitu. Oke, next. Good. European. Yes. Okay. Next. Okay. And went as an ambassador for the emperor. The emperor, karena kan ingat yang huruf vokal yang kemarin disebutin, A, E itu kan kalau ada kata D-nya, kalau dia berawalan huruf vokal A, E, I, O, U, dia bacanya D. Makanya kita bacanya di apple. Gitu. Oke, next. Ini di. He went back.
made rich. Nervous ya, aduh. Gak apa-apa, dari nervous dulu baru gak nervous. Made rich by his travels. Oke, next. Sedikit lagi. Polo. Good. She was. Berapa itu? Hah? 1960? 19? Oke, tadi bacanya she was executed. Iya. Lanjut terakhir, he died. Good. Ya, jadi jawabannya benar ya, tadi penggabungan kalimatnya itu yang Margareta yang mana. Gampang ya. Apa sih triknya biar gampang itu dari pengerjaannya tadi? Oh ya, halo Mbak Muntrik, sudah bergabung. Mbak Durjana, oh lagi rame ya. Oke. Kenapa tadi bisa dengan cepat begitu langsung tahu Margareta yang mana, Polo yang mana? Subjeknya bagus, jadi sudah bisa lihat keywords ya, istilahnya kata-kata kuncinya mana aja tanpa perlu baca semua kalimatnya. Good. Sekarang grup 1 silakan. Baru datang? Oh iya. Boleh, tapi kalau misalnya nggak susun juga boleh kok, cuman di ini dulu. Oh, maksudnya jawabannya ya, klasifikasinya. Oke. Yes please. The first topic. Oke. Coba kita dengar satu-satu ya. Yang tadi yang pertama itu Elizabeth ya. Oh sorry, yang Grace Kelly. Grace Kelly, oke. Grace Kelly yang pertama maksudnya dibaca. Iya, baca dari urutannya begitu.